Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini adalah kegiatan mempelajari agenda keempat, yaitu aktualisasi dan habituasi. Di agenda keempat ini berisi tentang konsepsi, habituasi, dan aktualisasi. Habituasi sendiri adalah sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Materi pokok dalam pembelajaran ini adalah mengenai konsepsi aktualisasi, pembelajaran aktualisasi, hingga evaluasi aktualisasi. Sementara aktualisasi sendiri berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi atau sesungguhnya ada. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, maka aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual, nyata, terjadi, sesungguhnya ada. Berikut adalah alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan isu yang akan kita angkat. Kemudian identifikasi isu tersebut dan mendeskripsikan isu yang kita dapatkan. Langkah selanjutnya kita bisa tetapkan core isunya, yaitu bisa dikonsultasikan dengan mentor. Kemudian buat kalimat isu, temukan penyebab dari isu tersebut, bisa menggunakan teknik fishbone. Kemudian carilah gagasan-gagasan kreatifnya. Wujudkan gagasan dalam kegiatan, kemudian rumuskan tahap kegiatan hingga penguatan nilai organisasi. Adapun sistematika rancangan aktualisasi itu bisa dilihat sendiri, ada halaman judul, daftar tabel, hingga role modelnya. Kemudian ada bab 1 gambaran umum mengenai sebuah organisasi. Gambaran umum organisasi itu berupa visi misi organisasi, susunan organisasi, tujuan organisasi, hingga nilai-nilai budaya organisasi. Selanjutnya, tugas jabatan peserta, yaitu tupoksi dari peserta itu sendiri. Dan selanjutnya menentukan role model. Biasanya role model itu berada di lingkup dinas atau instansi si peserta. Sistematika yang selanjutnya itu berada di bab kedua, yaitu mengenai rancangan aktualisasi dan habituasi, mengenai identifikasi dan deskripsi isu, hingga jadwal rancangan aktualisasi selama 30 hari. Kemudian berisi daftar pustaka dan kurikulum vitae. Penjelasan dari bab 2 itu sendiri, yang pertama identifikasi dan deskripsi isu, kemudian analisis isu, analisis penyebab isu, hingga rancangan aktualisasi dan habituasi. Kemudian menentukan jadwal rancangan aktualisasi. Pada bagian ini menjelaskan mengenai indikator penilaian evaluasi, rancangan dan pelaksanaan aktualisasi. Di materi ini juga menjelaskan teknik penyusunan LA. Di sini bisa dilihat sistematika laporan aktualisasinya bagaimana, dari mulai halaman judul hingga bab 1, yaitu mengenai profil organisasi dan tugas peserta. Kemudian mengenai tupoksi jabatan peserta dan role model. Pada bab 2-nya itu mengenai rancangan aktualisasi dan habituasi. Pada bab 3-nya yaitu melaksanakan atau pelaksanaan aktualisasi. Dan yang keempat itu adalah simpulan atau penutup. Di materi ini juga memberikan penjelasan mengenai sistematika laporan aktualisasi atau LA, mulai dari bab 1 dan 2, bab 3, kemudian di kesimpulan itu merupakan uraian hasil dari kegiatan-kegiatan atau outcome.
Lain-lain terkait agenda habituasi, peserta menyusun menggunakan bahan paparan bentuk PowerPoint. Untuk paparan pada seminar LA, peserta membuat video evaluasi aktualisasi. Pada materi MOOC, agenda keempat yaitu mengenai aktualisasi dan habituasi. Di sini menjelaskan mengenai konsepsi dari habituasi dan aktualisasi. Pada materi ini menjelaskan bahwa konsepsi dari habituasi adalah merupakan pembiasaan dan bersifat intrinsik. Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta mendapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran aktualisasi, sehingga peserta akan memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar rencana aktualisasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi, laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi. Kemudian, di materi ini juga menjelaskan mengenai konsepsi aktualisasi. Konsepsi aktualisasi itu adalah yang pertama, aktualisasi sebagai intervensi agenda habituasi. Aktualisasi bersifat ekstrinsik. Kemudian, kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran ini adalah yang pertama adalah isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Kemudian, melaksanakan aktualisasi yaitu kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi. Demikianlah pemaparan materi yang sedang saya pelajari hari ini, yaitu mengenai agenda keempat, yaitu mengenai aktualisasi dan habituasi. Terima kasih.